meninggikan Engkau. Amin Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Ya Tuhan pagi Tuhan. hari. Berbicaralah buat kami. Amin dalam nama Yesus. Sampaikan isi hati-Mu. Amin. Kami mau berdiri dalam Amin kebenaran. dalam nama Yesus. Kami mau terus bergerak bersama Engkau dalam Amin dalam kebenaran. nama Yesus. Jamah setiap kami pagi Dalam hari. nama Yesus. Biar firman-Mu mendatangi kami sebagai perintah Amin pergi. dalam nama Yesus. Kami siap untuk melakukannya. Amin. Kami sanggup untuk pergi membawa firman-Mu. Dalam nama Terima kasih ya Bapa. Jamah setiap kami pagi hari ini. Amin. Kami menyambut firman-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin. yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup Amin Tuhan. dan berkuasa. Yang percaya katakan Amin. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Allah kita sungguh baik, katakan amin. Kalau Dia sudah menjaga setiap kita dalam satu minggu berjalan, artinya Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan mencurahkan damai sejahteranya untuk kita. Amin. Tuhan akan memberikan berkat-berkat ilahinya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita harus menaikkan segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Karena apa yang Tuhan lakukan sungguh indah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kualitas hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang manusia mengabaikan kualitas hubungan. Meskipun dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah berhubungan dengan Tuhan begitu lama, tetapi dia tidak memperhatikan kualitas hubungan pribadinya dengan Tuhan. Padahal kualitas hubungan ini sangat menentukan untuk saudara dekat dengan dia, atau saudara hanya mengenal saja dia, ya. Kalau kita tidak memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan, artinya kita kenal Tuhan, tetapi kita tidak dekat. Makanya jangan heran, banyak orang berdoa dan terus berdoa, tetapi tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Karena kualitas tidak diperhatikan. Amin. Begitupun di domain kita. Ketika kita bekerja di salah satu perusahaan, contohnya, kalau kita tidak memiliki kualitas hubungan yang baik dengan pemimpin, atau kita tidak memiliki kualitas hubungan yang baik dengan relasi, bagaimana kita bisa dipercayakan untuk menduduki yang lebih tinggi? Ya. Tuhan juga menginginkan kualitas hubungan yang intim, bahkan bukan hanya sekedar intim saja, tetapi hubungan yang berkualitas, artinya hubungan yang benar-benar ada nilai, karena Tuhan menuntut nilai dari kita. Amin. Kita sudah dilahirkan di muka bumi ini, ya, atas izin Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang merencanakan kita untuk kita ada di dunia ini, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya kita harus memperhatikan nilai-nilai kehidupan kita. Ya. Untuk apa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya. Tidak mungkin tak berencana terus kita dihadirkan di dunia ini. Makanya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, para rasul memiliki kualitas hubungan yang istimewa dengan Tuhan, sehingga mereka dapat mempresentasikan diri dan pelayanan mereka sebagai orang kepercayaan Tuhan di bumi ini. Mengapa para rasul pergi? Mereka melakukan mujizat, ya. Mereka berdoa untuk orang-orang sembuh. Kemudian mereka menginjil, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan banyak orang bertobat. Mengapa? Karena dia memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang spesial dengan Tuhan, sehingga Tuhan dikatakan mempercayai dia menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Ya. Kita harus mengejar itu. Kita bukan hanya sekedar bertobat, sekedar ikut Tuhan, terus sekedar melayani Tuhan, terus kita mengabaikan hubungan yang istimewa dengan Tuhan.
Bagaimana kita membangun hubungan yang istimewa dengan Tuhan? Kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya. Amin. Kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, coba saudara bayangkan kalau saudara ada di hadapan Tuhan. Saudara bertatapan dengan Tuhan. Bukan di depan Tuhan. Di depan Tuhan kan banyak perbedaannya. Di depan Tuhan itu bisa saudara berdiri balik belakang dengan Tuhan. Di depan Tuhan kan. Artinya saudara menghadap ke sana, membelakangi Tuhan. Tuhan mau kita berhadapan dengan Tuhan. Untuk apa kita berhadapan dengan Tuhan? Supaya setiap instruksi yang Tuhan berikan untuk kita dengan tepat kita menangkapnya. Amin. Coba saudara sambil berjalan terus instruksi dari belakang. Kira-kira saudara dengar tidak? Atau kita memposisikan diri di belakang Tuhan. Di belakang Tuhan itu kan kita hanya melihat tengkuknya. Kalau kita di belakang seseorang itu kita berada di tengkuknya. Jadi kalau dia ngomong kita tidak lihat. Tetapi kalau kita memposisikan diri di hadapan Tuhan, artinya kita memperhatikan matanya, tatapannya, kita memperhatikan ucapannya, sehingga dengan jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan bisa kita serap dan dalam sekejap kita melaksanakannya. Ya, katakan amin. Amin. Rasul memiliki itu, para rasul memilikinya, ya, sehingga mereka diberi mandat dan diberi kuasa, ya, sehingga mereka melakukan mujizat terjadi. Saudara ingat bisa, ya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua ke sana, ke sini, ke sana. Kemudian rasul-rasulnya kembali memberikan laporan. Kami melihat bintang jatuh dari langit. Banyak terjadi mujizat di dalam pelayanan kami. Kenapa? Mereka menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Ya. Saya percaya saudara juga Amin. pada posisi itu, bahwa kita semua pagi hari ini menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Amin. Abraham juga memiliki hubungan yang berkualitas dengan Allah. Ya. Itu sebabnya Abraham sanggup berdiri di hadapan Tuhan dan bernegosiasi bagi Sodom dan Gomora. Ya, dalam Kejadian 18, ya, ayatnya ke-16 sampai 33 di situ saudara bisa membacanya. Ya, Tuhan bernegosiasi Abraham bernegosiasi dengan Tuhan supaya sedapat mungkin jangan jadi penghukuman untuk Sodom dan Gomora. Saudara tahu sekarang kita menghadapi apa? Yang mendunia, saudara. Apakah ada orang-orang yang berdiri bernegosiasi dengan Tuhan? Pada setiap orang-orang percaya dikatakan bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota. Jangan menghadapi masalah corona seperti ini langsung panik. Pendeta-pendeta juga panik. Semua anak-anak Tuhan juga panik. Tetapi tidak melihat mengapa virus ini diizinkan terjadi di dunia ini. Ini mendunia, saudara. Berita terakhir katanya Kupang itu zona coklat, zona hijau, kuning, terus coklat. Nanti ada coklat apa lagi? Tetapi masih terjadi di mana-mana pesta dan goyang-goyang di sana. Ini artinya kira-kira apa? Kira-kira kita merespon masalah ini dengan pesta-pesta, dansa-dansa, minum mabok. Ya, saya lihat di internet ada orang bikin pesta besar, dia sudah bangun tenda dan pihak berwajib datang memperingatkan tidak boleh bikin pesta, cukup berkat di gereja, makan-makan di situ dan bubar, dan kehadiran juga dibatasi. Tetapi apa yang terjadi? Ya, polisi pergi, dong lagi goyang-goyang ke sana, menghadirkan bisa ribuan orang, tendanya besar sekali. Aneh tapi nyata. Ini tinggal selangkah salah mengambil keputusan, mati. Apakah sudah siap? Saatnya saat-saat begini duduk dan merenung.
Mulai menemukan jati dirimu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Supaya doa-doamu dijawab. Amin. Saya kadang berpikir, saya tidak mengerti. Tetapi apakah kurang orang-orang percaya di Indonesia ini? Di kota-kota ada anak-anak Tuhan. Mengapa tidak berdiri bagi kota? Kalau hanya 1-2 orang, Tuhan bilang ini lebih dari 1-2 orang. Memang firman berkata di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama saya ada di situ. Tetapi ini bukan saja 2-3 orang, ini sudah banyak orang percaya. Di kota ini sudah banyak gereja, banyak orang percaya. Kita tidak sedang berbicara tentang satu denominasi. Tetapi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia punya tanggung jawab berdiri untuk kesejahteraan kota. Ya. Ini semua takut. Baru ibadah rumah saja sudah banyak yang protes. Nanti kolektif tidak ada, nanti perpuluhan tidak ada, dan lain sebagainya. Saudara meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia juga sanggup memberkati saudara di Ya. tengah-tengah kesulitan apapun. Amin. Ada banyak orang bilang, kamu Pak Pendeta masih jalan-jalan kah ini corona? Saya bilang saya berjalan dengan kuasa Tuhan dan Ya. saya berjalan dengan aturan protokol Amin. kesehatan. Ya, anjuran dunia, anjuran pemerintah dunia harus diikuti karena mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Kalau dia bilang jangan, kalau di rumah. Karena Tuhan juga mau kita kembali ke rumah. Karena berkat kita yang sesungguhnya ada di rumah. Ya, amin. Ada orang bilang saya berdoa di gereja supaya saya diberkati. Di gereja kita mengadakan pertemuan ilahi dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan di mana malaikat naik turun ketika puji-pujian dinaikkan, penyembahan Tuhan dinaikkan. Ya. Kita mengalami kuasa roh. Amin. Amin. Memang kita diberikan kunci berkat. Tetapi Tuhan bilang berkatmu untuk menghadapi masalah ini ada di rumah. Ya. Amin. Saya juga kadang-kadang berpikir, kenapa kita harus dirumahkan? Ya. Tuhan mungkin bilang, kamu punya mesbah di rumahnya sudah hancur berantakan, pantas saya tidak memberkati engkau. Maka saya membentuk bahtera yang pertama adalah bahtera rumah tangga. Di mana di dalam rumah ada imam, pemimpin dalam rumah tangga kita adalah Kristus. Ada imam yang adalah suami, dan adalah istri, ada istri yang adalah penolong. Ketika mereka duduk menaikkan doa kepada Tuhan, ketika mereka membangun mesbah bagi Tuhan, Tuhan katakan saya memerintahkan berkat. Amin. Makanya papi dan mami, khususnya jemaat kita, ketika mengalami persoalan ini, semua dirumahkan, tetapi semua mengalami berkat yang luar biasa. Ya. Bahkan ketika dirumahkan mereka masih mampu beli mobil baru. Kenapa? Tuhan mau keluarga kita juga berkualitas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan suami jalan dia punya, istri jalan dia punya, sampai makan juga makan masing-masing. Istri juga masak habis langsung taruh di meja sini, langsung mau makan kan tidak kan? Orang bilang frek. Mau makan kasone itu urusanmu. Yang penting istri bilang saya sudah masak, tidak pernah makan bersama-sama semeja. Makanya anak-anakmu jangan heran, anakmu juga berandal naik turun. Kenapa? Di meja makan itu sebenarnya kesempatan yang indah. Ngomong firman itu tidak usah panjang lebar bertele-tele, bukan berarti makan di situ langsung mari kita buka Alkitab. Anak-anak sambil makan terus buka Alkitab. Perkataanmu, karena firman sudah kau hidupi. Perkataanmu itu yang membangun kehidupan anak-anak. Amin. Saya selalu berkata bahwa jangan sekali-kali pun orang tua memutuskan hubungan anak dengan Tuhan. Cukup, saudara. Cukup
Saya dulu terhilang, ya orang tua saya tidak bertobat, terputus hubungan dengan Tuhan. Keluarga besar saya terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi saya dipilih di tengah-tengah keluarga. Saudara juga demikian. Amin. Ya Bang Yos bersyukur bahwa di antara semua keluarga saudara dipilih Tuhan. Tidak semua orang. Mengapa tidak bina hubungan baik dengan Tuhan? Mengapa tidak membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan? Kalau sudah dipercayai, dipanggil oleh Tuhan, kita harus memperbaiki kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Ya seperti tadi, Abraham sanggup berdiri depan Tuhan untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Kita juga mengambil posisi depan Tuhan untuk bernegosiasi dengan Tuhan tentang masalah corona ini. Saya tadi malam masih berdoa sampai jam berapa? Tuhan, masa kuasamu tidak bisa untuk mengatasi corona ini. Tuhan hanya bersabda saja langsung hilang. Tapi Tuhan bilang, enak saja, saya sudah memberkati kamu menghadapi semua langsung. Tidak mempercayai lagi kuasa saya, bahwa saya sanggup. Satukan hatimu, katakan amin. Sepakat, bangun pagi berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk dunia supaya Tuhan masih memberi kesempatan buat orang-orang yang mati sia-sia. Tadi malam berdoa sampai saya bilang, Tuhan jangan izinkan banyak orang mati dalam kebinasaan. Cukup sudah Tuhan. Izinkan mereka untuk mengalami kesempatan. Izinkan mereka supaya mereka juga melihat kebaikan-Mu Tuhan. Izinkan mereka agar mereka bisa dipanggil dalam pertobatan. Bertobat itu bukan hanya di gereja tertentu, semua gereja diwajibkan untuk bertobat. Kemudian kualitas hubungan Samuel dengan Tuhan membuat pelayanannya sanggup menjaga seluruh wilayah Israel dari gangguan Filistin. Baca di situ 1 Samuel 7 ayat 9 sampai 14. Kita baca bersama-sama 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yasana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel berebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Ketika kita membangun mesbah, ketika Samuel membangun mesbah, musuh mengambil kesempatan. Dia pikir, oh ini dong tidak ada aktivitas. Ini Samuel tidak semua lagi berdoa. Makanya ini kita serang. Makanya kekuatan daripada membangun mesbah. Amin. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa penyakit, dan segala apalagi yang ingin mengganggu saudara akan dikalahkan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang berperang, ganti kita, bukan kehebatan semua tadi. Memang bangsa Israel bangkit melawan, tapi kekuatan dan kuasa itu datang daripada Tuhan. Karena apa? Karena tadi membangun mesbah tadi, mempersembahkan korban bakaran.
Kalau kita menghadapi persoalan seperti ini, terus kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa mengalahkan virus corona ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan ada bakteri-bakteri yang bukan virus saja saudara sekarang. Ada muntaber dan lain sebagainya. Banyak penyakit malah tingkat kematian lebih tinggi dari corona. Hanya orang tidak tahu karena semua fokus saja di di corona. Sedangkan bakteri yang lain Iya. sudah merebut banyak nyawa. Kembalilah kalau saudara mau ada kualitas hubungan baik lagi dengan Tuhan. Iya. Kembali membangun mesbah, perbaiki mesbah pribadi. Iya. Cuma semuanya satu hari berdoa pagi, siang dan malam. Apa susahnya berdoa saudara? Iya. Apa susahnya berdiri sejam dulu barang 30 menit berdoa 15 menit Iya. ataukah dalam perjalanan, dalam pekerjaan ya. Berdoa itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi dari keadaan. Iya. Ya. Di pasar pun saudara bisa berdoa. Berdoa bukan berarti harus satu waktu yang khusus. Sementara jalan di pasar orang lagi belanja terus kopi, tiba-tiba kopi duduk di satu pojok rumah situ dan kau langsung berdoa, bukan itu. Orang bilang kamu gila. Sambil melakukan aktivitas katakan Allah kita semua baik, dia percaya. Saya kadang sampai tertidur juga, mulut saya masih mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata penghormatan kepada Tuhan. Amin. Tadi malam juga kita kaget seperti itu. Mami di sebelah alat kuda sebab kita ada tidur. Saya di sebelah alat kuda semua dahsyat dan luar biasa. Dan kalau kita baku lihat tadi sampai ngomong, kita kaget, kita sampai kenapa? Bukan mimpi buruk, langsung bangun gemetaran, takut sana sini, lari sana sini, tidur sendiri takut. Penakut tidak masuk surga. Iya. Amin. Anak kecil yang masih takut orang mati, takut setan. Kita diberikan kuasa untuk Ya, mengalahkan amin. setan. Amin. Iya. Dulu waktu saya belum bertobat, memang kalau saya dengar orang mati di mana, saya tidak tidur sampai pagi. Dulu waktu belum bertobat, waktu di Dili saya tidur, saya tinggal satu rumah besar dan saya sendiri. Karena saking takutnya saya tidur di ruang tamu. Karena kalau di kamar jauh di belakang sana. Sudah tidur mimpi lagi yang jelek-jelek, kaget tidak tidur sampai pagi. Tapi ketika saya bertobat, Tuhan berikan saya kuasa. Amin. Ya. Tuhan bilang kuasa itu ada di tangan. Amin. Ya. Ya. Kuasa kau tinggal, makanya banyak orang kenapa kok sakit saja merepotkan orang lain. Sakit pilek telepon pendeta, pendeta belum angkat, langsung beri makan uang perpuluhan, percuma saja mulai mengumpat-umpat, penyakitmu tambah itu. Padahal Tuhan bilang kuasa ada. Lihat saya utus malaikat, saya utus ini perasul, saya berikan tenaga dan kuasa. Ya. Makanya saudara gunakan itu. Ya. Amin. Kalau saudara tidak gunakan kuasa itu ya jadi tanda tanya. Hubunganmu, evaluasi kembali hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Tuhan juga bilang saya sudah kasih kunci. Kunci berkat kau tinggal dibuka dan tetapi orang tidak punya kemampuan untuk dibuka. Ada apa? Perbaiki kualitas hubungan. Ya. Amin. Kata Pak Kuliah dan katakan mulai sekarang perbaiki kualitasmu. Tidak boleh ada tawar-tawar lagi. Tidak boleh kompromi dengan Ya. Tuhan. Amin. Benar. Tidak boleh kompromi dengan persinahan. Ya. Tidak boleh kompromi banyak dengan mamon. Ya. Benar. Kita hidup butuh uang, tetapi hidupmu dan matamu jangan hanya tertuju kepada uang. Ya. Nanti semua akan berubah. Mataku tertuju pada uang, bukan kepada Tuhan lagi. Di konsepmu bagaimana besok saya dapat uang? Tuhan bilang apa? Berkatmu itu ada di atas kepala orang percaya.
Kalau berkat itu ada di atas kepala orang percaya, berarti kita yang memerintah atas uang. Ya. Ya, jangan uang yang memerintah kamu. Ya. Uang taruhlah, katakan uang saya taruh di bawah sana ya. Karena Tuhan juga sanggup menyediakannya untuk saudara. Amin. Saudara cukup menjadi orang benar, katakan amin. Amin. Selebihnya itu Tuhan yang tambahkan buat saudara. Tuhan sanggup ya. Mengalami banyak mujizat ya. Justru di saat pandemi ini banyak berkat mengalir Ya. karena Tuhan tahu memberkati anak-anak. Amin. Tuhan memperhitungkan kualitas hubungan setiap kita. Makanya dia tidak pernah akan terlambat untuk memberikan berkat-berkat untuk saudara. Katakan amin. Amin. Kemudian dalam kitab Wahyu, Tuhan menghardik jemaat Laodikia karena jemaat tersebut meninggalkan kualitas hubungan yang awalnya mereka miliki. Tuhan berkata, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah jemaat yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Lebih baik kita buka Wahyu 3. Karena orang sombong padahal dia tidak mendapat, dia tidak tahu dirinya itu dari mana. Wahyu pasal 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Terus sampai ayat 19. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ini kepada kata awasan kepada jemaat di Laodikia. Laodikia dulu terhubung akurat dengan Tuhan, yang memiliki kualitas yang ajaib. Kemudian diberkati karena Tuhan melihat kualitasnya. Kemudian diberkatilah mereka. Kemudian karena kelebihan berkat, mereka menganggap diri sudah kaya, menganggap diri sudah diberkati dalam pelayanan, menganggap diri gereja mereka yang paling the best, menganggap bahwa hanya mereka lah. Di saat itulah mereka langsung melupakan segala kebaikan Tuhan. Mereka mulai sombong. Mereka tidak tahu mereka itu dari mana. Pada Tuhan katakan, melarat, malang, miskin, buta. Kalau saya bilang tambah buta, knop itu buta tambah knop, dan telanjang, tapi sombong. Banyak orang sombong sekarang. Orang miskin juga sombong. Ada orang miskin yang bisa evaluasi seorang dokter yang punya keahlian jantung. Kan ada lagi pilkada dan salah satu calonnya dokter ahli. Saya kadang-kadang heran, dia tidak sadar orangnya saya kenal tiap hari itu di mana dia gembel. Tapi karena punya media sosial, dia kritik ini dokter dari ujung sampai Z. Miskin juga sombong. Tahu dirilah kita siapa kita. Tahu dirilah dulu kita ini siapa. Tuhan bilang dulu ini kamu melarat. Dulu ini kamu saya mau ingat kembali kau punya dulunya ini
Saya mau omong juga kasihan, nanti kamu bunuh diri. Kalau kau masih bertahan, nanti saya akan pulangkan kamu kembali ke kubangan di mana dulu saya angkat kamu. Ini ada ayatnya. Jangan pikir kalau Tuhan tidak mampu mengembalikan saudara kepada kehidupanmu yang dulu. Harus sadar dari mana kita dulu. Ya. Amin. Saya sudah katakan di antara keluarga mungkin saudara sendiri. Ya. Bersyukur. Amin. Bahwa satu-satunya orang kepercayaannya Tuhan. Ya. Makanya jagalah hubungan ini. Bukan sekedar hubungan saja. Hubungan itu harus berkualitas di hadapan Tuhan. Artinya harus mengetahui isi hatinya Tuhan. Dia maunya apa? Dia maunya apa setiap hari? Dia mau kita melakukan apa setiap hari? Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa terus. Di mana saja juga berdoa. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Kalau kamu mau kota A ke kota B, libatkan Tuhan. Mau kerja ini, mau kerja itu, tanya Tuhan. Itu yang namanya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus kasih resep. Berdoa itu bukan hanya harus waktu yang khusus. Di kantor tiba-tiba saudara langsung banyak orang situ mau berdoa, langsung saudara langsung sujud di pojok. Artinya kenapa? Saya juga dulu saya sudah pensiun. Dulu kalau saya masih kerja juga, saya sambil kerja saya mengagungkan nama Tuhan. Saya berdoa untuk anak-anak saya. Saya berdoa untuk pelayanan, berdoa buat anak-anak rohani di mana saja. Begitu apa yang tiba-tiba muncul di hati saya langsung berdoa dimanapun saya berada, baik di bis, di mobil maupun di mana saja. Itu yang namanya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau saudara bilang ada waktu, terus ada orang bilang mau bikin kalender, tulis jam doa ini. Oh jam segini saya 1, 2, 3 saya berdoa pada jam segini. Nah mungkin 1-2 hari masih. Tapi kalau gunakan resep yang tadi di mana saja, dalam jalan apa. Ya. Saya dulu juga suka ikut seminar BIMTEK. Karena orang ngomong saya semangat tuh, saya langsung mengingat kebaikan Tuhan. Saya menyembah Tuhan dalam roh. Ya. Saya meninggikan Tuhan. Di saat itu pun saya tidak ngantuk. Tapi telinga saya, makanya sekarang saya punya telinga ini fungsi ganda. Itu sudah tidak percaya. Saya bisa berbicara di sini dengan tema yang lain, tapi saya bisa mendengar orang punya pembicaraan. Dan itu semua tersesat. Dan saya sementara menyembah Tuhan dalam roh, saya terus mendengarkan seminar. Tiba-tiba ditanya, siapa yang tahu tentang ini? Saya langsung angkat tangan. Saya sebut, suami yang luar biasa, kamu pintar. Bukan langsung dengan satu, langsung yang lain. Bukan mau bekerja langsung, oh Tuhan itu nanti. Sekarang meeting, ada istilah meeting kan. Kopi meeting Pak, lewat corona kopi meeting terus. Hindari pertemuan beraturan sudah. Karena OTG ini orang tidak bisa terdeteksi. Kita akhirnya saling mencurigai di antara kita. Jangan sampai lu juga bilang jangan sampai lu. Dan sampai kamu. Semua kembali kepada kita. Bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Terus berdoa, datang kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan kamu. Ya, banyak orang menggunakan ayat ini untuk orang yang baru bertobat. Padahal ayat-ayat ini Tuhan ingatkan kembali kita supaya kita memperhatikan kualitas hubungan kita. Kalau saudara bilang, oh saya sudah bertobat, jadi ayat ini bukan untuk saya. Tuhan ada mengetok terus saya, kau masih berdoamu. Kamu punya mesbah sudah hancur itu. Sadarlah, buka pintu supaya saya datang bersama-sama, makan bersama-sama dengan kau, supaya kita ngomong-ngomong.
Ya. Nanti ayat selanjutnya itu bukan sekedar hanya ngomong-ngomong saja. Kita makan tapi makan yang berkualitas dengan Tuhan. Makan yang punya ada nilai di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat-berkat saja. Kalau saudara diberkati Tuhan harus tanya, untuk apa saya diberkati Tuhan? Firman berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan berkat-berkat. Jadi kalau sudah diberkati Tuhan jangan pelit. Banyak orang pelit. Semakin diberkati Tuhan, semakin pelit. Saya tidak menghakimi, tapi ini kenyataan. 100.000 itu per bulannya berapa? 10.000. Mulai 1 juta 100.000. Maka sudah mulai tertuju. Tidak lama mulai terima 10 juta. Asbah ini bisa beli motor. Akhirnya mulai ini sudah apa kasih buat Pak Pendeta? Apa? Dia hanya berdiri terus. Kau yang kerja setengah mati, dia sudah dapat bagian. Langsung mulai iblis mulai korek-korek. Orang tidak taat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ketika mereka diberkati Tuhan. Makanya waspada. Ya. Kalau sudah tidak jujur, Tuhan bilang berkatmu itu tinggal saya perintahkan, hilang dalam sekejap. Makanya orang yang sering konseling bilang saya dulunya diberkati terus sekarang tidak. Saya bilang jawabannya cuma satu. Ya. Sudah jujur. Tuhan tidak menuntut kau punya pemberian itu sebenarnya, tapi Tuhan menuntut Ya. penghormatan kepada Dia. Karena ayat firman Tuhan berkata kembalikan, supaya apa? Ada kata lanjutannya, supaya karena saudara melihat kemuliaan Tuhan dan saya akan memberkati kalau lebih dahsyat lagi. Itu kira-kira seperti begitu kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Makanya doa bilang berkati orang yang mengembalikan perbulan dan Tuhan akan memberikan kembali berlipat-lipat. Ini luar biasa. Ya, Jadi kalau amin. kuncinya mau diberkati, kuncinya satu saja. Pertama, bangun hubunganmu yang Ya. berkualitas. Kalau sudah berkualitas, Anda tahu apa yang mau saudara lakukan. Ya. Tanpa didorong-dorong, tanpa diminta-minta. Ya. Ini saya hanya tergerak untuk berbicara tentang perbulan dan sebenarnya tidak perlu kalau saudara harus tahu sendiri. Tapi Ya. saudara tahu yang terbaik. Ya, amin. Itu bagian daripada hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Yes, God. Di ayat tadi itu bukan ayat pertobatan bagi orang yang baru menerima Yesus, melainkan sebuah ayat panggilan bagi gereja Ya. untuk sekali lagi membangun hubungan khusus dengan surga, sehingga mereka akan dapat berfungsi sebagai gereja yang mempengaruhi kota-kota dan mengubahkan masa depan suatu bangsa. Gereja dan setiap kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak berfungsi maksimal dalam dimensi rasuli tanpa adanya suatu hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan lagi tentang kualitas hubungan. Tidak mahal kok untuk membangun kualitas hubungan dengan Tuhan. Apakah berdoa dibeli? Apakah baca firman Tuhan dibeli? Atau ada intimidasi? Apakah hadir dalam persekutuan MK gereja? Apakah perlu bayar? Tidak, semuanya masih Ya. gratis. Nanti ada masanya di mana? Masanya akan sulit. Di Cina saja sekarang sudah seperti mereka mau ke gereja, pastornya sudah kasih tahu, ini hari kita baca di Wahyu misalnya, dilatih Alkitabnya, ambil bagian itu dan taruh di sini. Jadi Alkitab sudah tidak bisa dibawa kemana-mana lagi. Betapa sulitnya mereka, tetapi mereka masih terus menerobos. Ya. Tidak kehilangan akal. Oh, Wahyu pasal 1 udah berhabis satu lebar. Nanti kalau bicara pasal 2 lagi, nanti baru habis lagi. Nah, kita sekarang masih gratis-gratis. Baca firman pemalas, doa pemalas, doa didorong-dorong. Nanti lama-lama saya tanya anak kecil dong, Bapak Mama doa nanti. Saya biasanya percaya anak kecil. Saya tidak tanya orang besar.
Ini sudah saya lakukan di tempat lain, di pelayanan saya di tempat lain. Saya mengetahui bagaimana orang tuanya. Saya tanya anaknya sih. Ya. Saya tanya anak tadi pagi bikin apa? Sore. Terus kamu bikin apa? Bang, papa dan mama bakalai. Bakalai karena apa? Papa minta kopi. Terus mama bilang apa? Mama bilang lupa mata di lihat kan begitu. Tidak doa kau sore. Anak-anak kalau saya tanya kira-kira saudara siap? Saya senyum-senyum simpul. Ya. Jangan dulu saat ini, saya pulang perbaiki dulu. Minggu depan baru tanya saya. Saya pernah pelayanan di di Kepa, saya tanya anak-anak. Ya ada yang bilang, Bang, pagi kami memuji Tuhan. Dahsyat Pak, luar biasa. Wah, anak kecil. Rupanya sekali-sekali saya harus adakan itu. Sekarang bilang amin mantap. Kalau Bapak, sekarang saya instruksi buat anak saja. Kalau Bapak dan Mama tidak doa pagi, Ya. lapor Pak bisa. Ya. Tapi pas datang langsung lapor. Amin kan anak-anak lo? Amin. Nanti pulang baru Bapak pokok ya. Dia bisa takut di hadapan Tuhan. Dia Ya. bisa takut. Ya. Ada satu anak yang anak sekolah minggu, dia terbeban untuk orang tuanya yang bapaknya masih mabok-mabok. Dia dengar firman Tuhan, terus dia pulang bilang, apa aja minum mabok, nanti tidak masuk surga. Langsung bapaknya, kau tahu apa? Pergi sana langsung tampilin di anak keluar. Tapi dia tidak kehilangan akal. Dia pulang, dia tetap berdoa. Dia berdoa, sebelah berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat buat dia. Bahkan dia teriak dari jendela saja, Bapak, Pak mabuk tidak masuk. Papa bilang kurang ajar, kau tunggu saja. Sudah lagi bilang, Papa mengamuk tapi sudah hilang. Berarti dia punya hikmat. Daripada tegur dipukul, sampai juga mau sorong diri untuk dipukul terus. Sudah tahu bahwa saudara omong kata itu terus dia masih pukul kamu, kau pergi terus. Kau bilang, terima kasih salib. Itu bunuh diri bukan salib. Kau pergi ngomong ke kau punya bapak, terus kau bapak tempelin, terus besok kau ngomong lain begitu kena tempelin, besok kau ngomong lain begitu. Ada banyak hal yang bisa kau gunakan. Seperti tadi anak kecil suka setuju gitu. Tunggu dia tidur toh baru langsung di dalam nama Yesus. Ya. Karena roh mabuk. Ya. Sikit. Dan ngomong itu jangan pas dia mabuk baru kamu ngomong. Ngomong firman, ada orang suka begini, coba kau pergi jadi orang pemabuk sekarang. Yang lagi teler berat baru aku pilih jadi. Kalau tidak lari cepat kau kena bombang gitu. Orang tua bilang bombang kena lapis gitu. Tunggu dia sadar. Dulu saya punya om juga begitu. Bapak kecil kali, bapak kecil. Kita ngomong, bilang bertobat, kau apa bertobat? Kami dari dulu begini, lihat kami masih sehat. Orang banyak mati tapi kami ini sehat. Dia bilang, Bapak bukan itu. Bapak masih diberi kesempatan. Karena saya isi satu orang diselamatkan, saya isi rumah. Jadi saya sudah diselamatkan Tuhan. Jadi Tinggal. saya mau sampaikan mengapa saya bertobat. Bisa aja. Mabuk, kau pergi tidak akan ketemu dia. Tapi kalau dia sadar, pemabuk itu kalau sadar dia sakit. Kalau dia tidak minum itu dia pasti sakit. Nah, di situ gunakan. Ya. Jadi itu minta hikmat daripada Tuhan. Ada orang bilang mau dicari orang-orang mabuk. Ada satu tim pelayanan bilang kami pelayanan orang mabuk. Pulang dong bawa dulu. Orang mabuk dong, lempar dong, botol. Tidak tepat waktunya. Ya. Makanya berdoa minta Tuhan. Tuhan Yesus saja berhikmat. Kalau rasa yang tidak penting dia pergi meninggalkan. Karena saat untuk mati belum. Waktu dalam pelayanan satu kali di situ semua masyarakat orang-orang waktu itu cari dia untuk hukum, dia menghindar karena waktunya untuk Ya. mati. Amin. Jangan bunuh diri.
waktu untuk mati belum. Dia harus mati di atas kayu salib. Amin. Katakan amin. Amin. Oke, kita lanjut. Sadarilah bahwa kualitas hubungan yang khusus dengan Tuhan, yaitu dengan memberikan, kita harus sadar bahwa kualitas hubungan yang khusus akan terjadi ketika Tuhan memberikan posisi rohani yang khusus untuk kita. Artinya ketika kita sudah mulai mempersembahkan hidup kita, atau kita mulai mengevaluasi kehidupan kita, dan kita mau menjalin kembali hubungan yang spesial atau hubungan yang khusus dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan posisi rohani yang khusus juga. Ya. Dia akan memberikan satu posisi di mana kita akan masuk, sehingga kita pun akan dapat berfungsi secara maksimal. Kalau posisi rohani itu kita sudah dapatkan, kita akan berfungsi secara maksimal. Ya. Pelayanan kamu, pekerjaan kamu, di mana saja akan bekerja dengan maksimal. Ya. Kita akan ditetapkan sebagai titik penghubung antara surga dengan dunia ini. Apapun yang ada di surga bisa kita tarik turun ke dunia Amin. dan merealisasikan Tuhan di dunia. Ini kehidupanmu akan berubah mulai. Ya. Bahwa saudara melayani Tuhan sambil bekerja, Ya. bukan bekerja sambil melayani Tuhan. Ada banyak istilah sekarang seperti itu. Nanti kalau saya sudah kerja, saya sudah diberkati Tuhan, baru saya mempersembahkan diri saya secara full time kepada Amin. Tuhan. Pada omong kosong. Begitu sudah diberkati, Iya. pertama dia hanya kirim perpuluhannya saja. Kedua, perpuluhannya tidak datang-datang. Mulai pendeta ketemu dia di pasar, kenapa tidak ke gereja? Sekarang sibuk. Waduh, berkat Tuhan itu datang mengalir seperti air. Jadi dia tidak ada waktu ke gereja. Habis tutup toko, hitung uang, belum lagi bayar karyawan, sibuk. Tidak lama apa? Karena ketidaktaatan, Tuhan angkat semua berkat-berkat. Sekarang jadi gembel di kota besar. Itu susah, tidak bisa mata-mata. Pada dulunya berapa banyak toko dia buka, tidak taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iya. Kita seharusnya diberkati Tuhan. Kita mulai mencari posisi yang tepat di hadapan Tuhan, supaya kita juga dipercaya oleh Tuhan. Ya. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan, usaha kita akan terus naik. Ya. Amin. Katakan amin. Amin. Mengapa kualitas hubungan dengan Tuhan itu penting? Saudara bisa mencatatnya. Yang pertama, untuk menyatakan pelayanan yang berdampak besar dan kekal. Kita membutuhkan suatu posisi rohani atau kualitas hubungan yang istimewa dengan Tuhan, ya. Supaya pelayanan kita berdampak besar dan kekal. Amos 3:2, Tuhan berkata, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi ini. Berarti saudara juga bisa, katakan amin. Ya. Amin. Saudara juga bisa untuk mendapatkan posisi itu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, hanya kau yang kenal di muka bumi ini. Ya. Seorang lain bilang, kami saudara. Jadi kamu juga. Ketika saudara saudara berada di posisi, saudara posisimu di hadapan Tuhan. Ya. Siapapun kamu, Ya. kamu dikatakan engkau. Ya. Hanya Amin. kamu yang kenal. Ya. Bisa Yos, bisa Tonci, bisa Mal, apa saja yang datang di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Memperbaiki kualitas hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku kenal kamu. Amin. Hanya engkau. Berarti kita juga bisa, katakan amin. Amin. Yang mendapati bahwa kita bisa, cocok untuk dipakai. Ketika itulah kita melihat perkara-perkara besar Amin. mulai terjadi lewat pelayanan kita yang berdampak besar dan kekal. Berdampak besar dan kekal itu bukan berarti harus menghadirkan banyak orang. Ada orang KPR sekarang harus banyak baru mereka bisa omong. Kalau omong untuk 1-2 orang, kayak bagaimana? Itu kira-kira hamba Tuhan model apa begitu? Mau datang KPR, kasih uang transport, kasih turun semua orang-orang dari kampung.
Mereka turun hanya mau mencari mujizat. Begitu tidak dapat mujizat, mereka pulang dengan demo semua, baliho-baliho semua, dikasih patah semua, kasih pizza semua. Karena diambil kambing, dimuat kambing, terbau kuda untuk bawa datang. Kita fokus kepada orang yang benar-benar mau diselamatkan. Ya. Bukan semua orang. Hal keselamatan itu bukan semua. Ya. Kadang-kadang saya mau protes dengan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa tidak taruh satu malaikat tinggi besar di kota langsung pegang pedang? Pasti orang tidak akan berbuat jahat. Pasti semua masuk surga. Betul kan? Kalau kita berpikir Tuhan, taruh satu malaikat saja di sini, tinggi besar dari awas ini. Siapa kira-kira yang mau berbuat dosa? Pasti tidak ada yang pernah. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Iya. Tuhan bilang, saya mau orang-orang yang benar-benar mencintai saya dari hati, tanpa unsur paksaan. Semua diberi kehendak bebas. Hal mencintai saya harus sesuai kehendak bebas. Biar itu keputusan pribadi. Ya, amin. Biar dia sendiri memberi dirinya. Biar dia sendiri sadar bahwa aku Tuhan, kuasaku ajaib dan heran. Kuasa sanggup membuat dia berubah. Kuasa keselamatan. Biar dia sadar bahwa hanya sayalah satu-satunya Ya. jalan dan keselamatan. Amin. Kata Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kehendak bebas. Kalau Tuhan mau, kita semua masuk surga. Kalau Tuhan mau, satu malaikat yang besar, tinggi besar, semua bumi diawasi. Pasti tidak ada satu pun yang berbuat dosa. Kita masing-masing diberikan tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab, bukan dari saya untuk kamu juga. Saya berikan tanggung jawab. Saya berikan kamu kuasa, pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan. Ajar mereka dalam kebenaran. Ya. Yang sakit sembuhkan. Amin. Menggunakan kuasa yang daripada Tuhan. Tadi yang pertama, untuk menyatakan pelayanan yang berdampak besar dan kekal. Yang kedua, mengapa kualitas hubungan dengan Tuhan itu penting? Pelayanan yang terus bergerak naik dan menunjukkan kualitas pertumbuhan. Jadi pelayanan juga kita harus menunjukkan kualitas. Jangan sama seperti dulu dan selama-lamanya. Tuhan yang perbuatannya ajaib, yang dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi kalau saudara harus berubah, tinggalkan kehidupan lamamu, bergerak ikut pergerakan ilahinya Tuhan, berlari bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di muka bumi. Pelayanan harus bergerak naik dan menunjukkan kualitas pertumbuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Menunjukkan kualitas yang terus bertambah-tambah. Jangan kualitas itu menurun terus seperti jemaat Laodikia yang dulu cinta Tuhan luar biasa, kemudian padam roh mereka. Kalau saat-saat begini rohmu padam, itu artinya saudara lagi menuju kebinasaan. Tuhan katakan kita menjadi orang-orang yang akan menutup pintu neraka. Memang betul. Tetapi sekarang pintu neraka terbuka dengan keadaan seperti itu. Banyak mati sia-sia. Nah, saudara, di mana tindakan saudara untuk menutup pintu neraka? Berdoa saja pemalas. Kota yang menjadi tanggung jawab tidak pernah berdoa untuk Tuhan. Tidak pernah berdoa untuk pemimpin bangsamu. Bawa itu dalam
setiap doa. Amin. Katakan amin. Berdoa buat kesejahteraan. Ya. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang Amin. mereka diberikan hikmat. Ya. Amin. Kemudian berdoa untuk masyarakat. Amin. Ya, berikan kesadaran. Berdoa untuk Roh Kudus untuk memberikan kesadaran Ya. untuk setiap orang. Karena banyak firman yang sudah didapat dari kecil sampai sekarang, mengapa mereka tidak berubah? Ya. Minta Roh Kudus untuk menjamah. Bila perlu ingatkan mereka. Saya kalau dulu belum ada mobil, naik bis, saya langsung berdoa dari sopir sampai semua penumpang. Saya bilang, Tuhan, mereka pernah dengar firman. Ya. Dari kecil mereka masuk gereja, pernah dengar firman. Iman timbul itu karena pendengaran akan firman. Roh Kudus jamah mereka supaya mereka ingat kembali firman-firman. Dan itu yang saya sering doakan. Kalau bertemu dengan orang-orang yang mabuk, yang apa semua, supaya Tuhan jamah mereka. Ya. Supaya mereka lihat kembali. Ada benih firman yang pernah dia dengar. Ya, firman itu hidup. Karena firman itu yang menyelamatkan setiap orang. Katakan amin. Jadi sejak kecil Samuel telah belajar membangun hubungan, kemudian dia berkomunikasi yang akurat dengan Tuhan, kemudian dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ini menjawab kerinduan Tuhan untuk berkomunikasi dan bersekutu dengan manusia. Tuhan itu pada dasarnya rindu Amin. komunikasi kita. Yes. Dia rindu supaya kita berkomunikasi. Amin. Makanya dia ada istilah sahabat, ya. Dia adalah kawan. Ya. Sahabat itu bagaimana? Dia sambil berpeluk, berpegangan tangan. Oh, itu makanya Tuhan bilang, saya juga sahabat. Ya. Saya Tuhan, tetapi saya juga adalah sahabat, Ya. saya kawan. Amin. Itu artinya memberi peluang kepada kita Ya. untuk kita jangan sungkan datang di hadapan Tuhan. Amin. Yang kita akan bilang kira-kira saya layak tidak? Saya mau berdoa tapi saya tidak layak. Nah, kapan kamu layaknya kalau kamu tidak berdoa? Dia sudah kami orang berdosa. Saya pernah berjumpa dengan satu orang, saya tanya kira-kira dengan model begini, kamu begini, kau mati kira-kira masuk surga atau neraka? Tidak terserah. Nanti mati baru terserah di sana. Tapi sudah tahu akibatnya kalau masuk neraka. Baru dia kaget. Dia bilang, kalau ikan digoreng dalam keadaan mati, tetapi kalau manusia masuk neraka, digoreng dalam keadaan hidup. Jadi kau pilih yang mana? Oh iya, saya sadar. Sebenarnya manusia juga kadang-kadang kita pakai kekerasan yang menakutkan. Karena Tuhan bilang kamu jangan kasih takut, biar dia sendiri sadar. Tapi kadang-kadang pelayanan kita gemas, Tuhan dia bilang, melihat kita gemas dengan orang-orang yang tidak bertobat. Sampaikan buat mereka. Ya. Akibat dari kematian di luar Tuhan itu apa? Mungkin mereka tidak tahu. Bahkan anak-anak Tuhan sekarang juga ketemu tanya orang itu, mereka jawabannya masih tidak pas. Kira-kira aku mati kemana? Hai, urusan nanti baru waktu aja saya tentukan. Nanti saudara tidak punya kualitas hubungan dengan Tuhan, makanya jawabmu nampak. Harus pasti, katakan amin. Amin. Saya mati, saya akan masuk surga dan saya Ya. harus mati berkat. Saya akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan saya menjadi ahli waris. Saya akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Keyakinan seperti itu. Pelayan Tuhan ditanya, tahu lagi nanti baru, pokoknya sampai sana baru berdoa atau di sana. Itu satu jawaban yang bodoh. Katakan itu jawaban bodoh. Itu jawaban. Yang ketiga, yang cepat-cepat saja. Bapa telah menyediakan suatu posisi rohani bagi kita untuk dapat duduk setakhta dengan Dia melalui korban Kristus. Jadi hanya dua alternatif dalam pelayanan. Jika engkau tidak sedang mengalirkan kehidupan, berarti engkau mengalirkan kematian. Ya. Jadi kehidupan kita hanya dua. Kalau kita memiliki posisi rohani atau kita memiliki hubungan yang berkualitas, berarti kita mengalirkan air kehidupan kepada orang lain lewat kesaksian hidup kita. Amin. Tapi ketika kita tidak menghargai atau kita tidak punya posisi di hadapan Tuhan, dalam arti tidak ada punya hubungan yang spesial dengan Tuhan,
kita masa bodoh dengan Tuhan, kita sementara mengalirkan aliran kematian untuk keluargamu, untuk teman-teman. Kan di gereja, sepertinya melayani. Tapi kalau tidak memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan, saudara lagi mengalirkan aliran kematian untuk orang lain. Perbaikilah posisi rohani, katakan amin. Amin. Jangan tunda-tunda. Ya. Tadi malam berdoa saya bilang ini sepertinya Tuhan mengingatkan ayat-ayat ini seperti semua datang kan. Tuhan bilang tidak perlu kau bahas itu. Tidak perlu bahas kapan saya datang. Itu tidak penting. Banyak orang hanya menyibukkan diri untuk seminar antikris. Saya kadang berpikir kenapa mau buka seminar anak-anak? Untuk apa? Buang-buang uang. Seminar untuk itu bagi mereka yang tinggal nanti. Karena begitu Tuhan Yesus datang dalam pengangkatan, dia mengangkat dulu orang-orang percayanya. Baru antikris memerintah. Untuk apa kamu tahu tentang antikris? Tidak perlu. Jaga kualitas hubunganmu saja. Ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup bertobat, yang mempersembahkan diri saudara hanya kepada Tuhan. Jaga kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Itu yang akan memerdekakan saudara. Amin. Itu yang akan memposisikan diri saudara di hadapan Tuhan. Jadi tadi hanya ada dua alternatif dalam pelayanan. Jika engkau tidak sedang mengalirkan air kehidupan, berarti engkau mengalirkan kematian. Tuhan secara pribadi telah memperkasai terbangunnya hubungan antara dia dengan kita. Tadi Wahyu 3 ayat 20 dan 21 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Amin. Makan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi juga bilang harus menang. Ya. Ayat selanjutnya itu ayat yang ke-20. Ayat yang 21, ayat 20, Tuhan mengetok, kita respon, kita buka, Tuhan masuk, dia makan bersama-sama dengan kita, kita makan bersama-sama dengan dia. Tapi ayat selanjutnya berkata barang siapa menang. Berarti dalam hal makan rohani pun ada kualitasnya juga. Ya. Bukan makan rakus, makan terus untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak merespon firman hanya untuk kepentingan. Habis dengar firman, dengar seminar, terus pulang tidak buat apa-apa, tidur-tiduran saja, tidak berdampak. Maka saudara tidak menang. Ilmu tidak bisa membuat saudara menang. Melakukannya, itu yang membuat saudara menang. Ya, amin. Kita sudah diizinkan duduk makan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kenapa ayat 21 berkata bahwa barang siapa menang? Ya. Artinya makan juga. Harus makan yang berkualitas. Bukan makan rakus, makan apa semua egois, diri sendiri. Ada dengan firman hanya untuk dia. Biar saya di rumah ini saya sendiri yang bertobat. Kalau yang lain dia mati-mati semua. Supaya itu harta-harta semua, yang warisan semua, saya yang dapat semua. Kasihan. Ini tidak menang. Sudah bertobat, tapi kalau satu jiwa pun sudah tidak bawa. Keluargamu saudara tidak bawa. Saudara kalah. Ngomong, memang itu hal bertobat itu bukan saudara yang lakukan. Saudara punya kewajiban hanya menyampaikan. Darahmu sudah tidak tertanggung lagi. Ngomong, dia dipukul ya macam tadi anak kecil. Tidak apa-apa. Yang penting saudara sudah sampaikan. Ya. Bertobat, pemabuk, ya bersinar, banci dan Korintus. Tidak lihat. Di Korintus 6. Banci, jangan banci ya. Banci tidak melihat kerajaan surga. Kalau jelas. Kalau sudah tidak akurat, jangan masuk melihat saja tidak. Pencuri apa?
Makanya bertobat itu bertobat sungguh-sungguh, bertobat yang berkualitas. Ya. Makan di hadapan Tuhan yang berkualitas. Saudara dengar firman seperti saat itu juga, dengar sebagai pendengar yang berkualitas. Ya. Bukan asal dengar. Bukan firman masuk sini, keluar sini, bukan. Orang tanya wilayah firman itu sudah di luar pikiran saya, di luar batas, harus dalam pikiran. Hidup berkualitas itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang keempat, doa adalah sebuah ungkapan hati, ekspresi yang spontan, kadang emosional. Ada ucapan syukur, ada kerinduan, ada pengakuan iman, sehingga terbangun jalur komunikasi ilahi yang memungkinkan kita untuk hidup dalam dimensi mujizat. Kenapa perlu mujizat itu lewat doa atau apa? Atau pergi ke dukun? Lewat doa, mujizat itu lewat doa. Kalau saudara tidak pernah berdoa, bagaimana mujizat itu terjadi atas hidupmu? Makanya ekspresi harus ada dalam hidup saudara. Ekspresi, ada ucapan syukur, ada kerinduan, ada pengakuan bahwa engkau benar-benar hanya engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, hanya engkaulah yang sanggup mengatasi semua permasalahan. Amin. Amin. Hanya engkaulah yang sanggup untuk memberkati. Ya. Hanya engkaulah yang sanggup memberikan damai Amin. sejahtera. Amin. Ada orang gagal dalam menempatkan damai sejahtera atau memberi ruang damai sejahtera untuk diri. Damai sejahtera itu juga harus kita dapatkan. Ya. Bukan Ya. amin. Amin. Supaya dia bertakhta dalam kehidupan. Amin. Jangan setiap hari tidak ada damai. Orang sekarang curhatnya bukan kepada Tuhan, curhat di media sosial. Ya. Saudara yang suka curhat di media sosial, stop. Curhat kepada Tuhan. Karena media sosial tidak akan menolong saudara, malah saudara akan ditertawakan. Mazmur 40 ayat ke-9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kalau kita selalu menaikkan pujian doa, ya kita dalam segala kehidupan kita memuji dia, meninggikan dia. Makanya saya selalu bermazmur dalam hidup saya. Di mana saja engkaulah ajaib, engkaulah Tuhan, engkaulah gunung keselamatan, engkaulah damai sejahteraku. Katakan itu. Kalau bertemu dengan orang-orang yang tidak membuat damai, saudara, katakan Tuhan, engkaulah damai sejahtera. Pandang Tuhan, bukan pandang orang itu. Kalau orang itu buka asap dan saudara terus setiap hari kau pergi menonton di kuburan terus, damai sejahtera itu tidak pernah akan datang dalam hidup. Kalau dia lihat kamu desir-desir kamu, ya kepada Tuhan saja. Jangan terpengaruh dengan tipu daya si iblis. Karena apa? Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Allah lah kehidupan kita. Allah lah yang memberikan damai sejahtera. Allah yang memberikan kasih-Nya sehingga tidak ada pilihan lain. Saya harus mengasihi dia. Musuh-musuh saja kita harus kasih dia. Dulu kalau orang marah sama saya tidak terpengaruh dengan dia marah, supaya saya ikut marah. Saya pergi beli roti yang enak-enak, saya kasih dia. Kalau orang yang suka marah kamu menunjukkan kasih. Makanya saya waktu di kantor, orang-orang yang tidak suka saya undang mereka untuk makan. Uang Tuhan yang kasih kok. Makanya jangan pelit tadi, gunakan uang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ada ayat yang lain juga mengatakan kalau itu musuh saudara, kasih makan dia. Kalau dia membuat ratusan uang buat saudara, itu di kantor ke di mana. Kalau kamu undang dia tidak mau, kopi undang lewat teman. Undang, mari kita makan. Pintar, dia lihat kau di situ, dia mau lari kan tidak bisa lagi. Dia mau lari, dia lihat meja full, dia makanan begini, mau lari bikin apa.
Disitulah dia mengetahui kualitas hubunganmu. Engkau tetap mengasihi dia meskipun dia berbuat jahat. Sehingga saudara juga bisa berkata kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin dia marah kan dia tidak tahu kebenaran kan. Dia tidak suka kau memang karena dia tidak tahu kebenaran. Nah, kebenaran itu yang harus saudara tunjukkan. Kasihmu itu yang harus saudara presentasikan untuk dia. Mengasihi dia. Dan akhirnya mereka bilang, kita marah-marah dia, tapi ternyata dia baik. Oh, baiknya bagaimana? Luar biasa, dia kasih kami makan. Kau bakar, wah. Bukan hanya satu kali setiap ketemu, kita makan lagi dia. Makanya itu dikatakan uang juga memuliakan Tuhan. Jangan pelit. Apalagi saat-saat sekarang ini, waduh, semua serba susah. Apakah saudara mau pelit? Jangan. Tetap apa yang digerakkan Ya. Tuhan, kasih. Amin. Ya. Saya sudah banyak bersaksi di sini. Ya. Saya tiba-tiba tergerak mau kasih uang, saya cabut biar uang sini pas. Kasih. Tidak hitung sampai 1 jam, berkat itu tiba-tiba balik. Lebih. Nah, di situ Tuhan bilang, ujilah aku. Ketika kita melakukan sesuatu itu artinya kita lagi menguji Tuhan. Dan Tuhan bilang, lihat, nanti kamu terkagum-kagum, kamu terkaget-kaget. Saya sering memotivasi saudara. Saya bilang, tulis kau punya pengeluaran dalam sebulan dan kau punya gaji dalam sebulan. Terus hitung, adakan selisih. Ya. Pengeluaran lebih daripada pemasukan, dan itu dari mana? Ya. Saya sudah sering, saya punya gaji contoh 5 juta lebih. Sebelah sini terus pengeluaran 1, 2, 3, tulis. Ternyata habis hitung, di sini 7 juta, dan gaji 5 juta. 2 jutanya dari mana? Dari Tuhan yang tanpa saudara sadar. Ya. Sementara tidur orang telepon, saya kalau lihat telepon nomor baru saya tidak respon. Tidak lama dia bilang, Pak Pendeta angkat dulu, ini penting. Saya bilang, apalagi penting, apalagi malam-malamnya sampai dia minta doa. Atau dia begitu saya respon, Pak ini saya mau kasih berkat Bapak ini, telepon saya susah, kasih nomor rekening dulu. Ya sudah kasih. Tuhan punya cara. Amin. Nah, karena kita tidak ada kualitas hubungan, makanya kita tidak tahu Ya. Tuhan, cara Tuhannya yang luar biasa. Tuhan akan memberkati engkau di saat kamu tidur, berkat itu akan datang. Amin. Saudara tahu, terkaget-kaget. Tuhan bilang saya akan buat kamu terkaget-kaget, kaget terus. Amin. Ya. Jangan itu kaget kenapa? Kaget karena berkat-berkat Tuhan. Ya. Saya tidak lagi berbicara Amin. tentang teologi kemakmuran. Memang itu juga penting. Teologi kemakmuran kata saya tidak peduli. Saya hanya posisikan diri sebagai orang benar supaya berkat itu direalisasikan Tuhan untuk hidup saya. Apa yang menjadi bagian saya akan dapatkan bersama bonus-bonusnya. Tuhan bilang kamu sejak lahir saya sudah siapkan pengeluaran khusus untuk kamu. Tetapi dalam pengiringannya kamu belok kiri, yang berkatnya itu tertahan. Dan saya tetap menunggu di depan pintu. Kapan kau kembali? Begitu kau kembali dengan pertobatan, kembalikan Tuhan bilang, mereka kasih kembali dia punya. Jangan yang kepilusan dengan bonus-bonusnya semua. Ya. Itulah. Makanya bertobat itu luar biasa. Amin. Memiliki hubungan yang berkualitas, bukan sekedar bertobat, tapi memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kira-kira saya selesai atau tidak? Ada lagi 2 poin lagi ya. Yang keenam, posisi rohani yang kita miliki. Tadi keberapa nih? 4. Sekarang yang kelima. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh dimensi kewahyuan yang bekerja untuk menguasai hidup kita. Ya, Paulus berdoa agar Bapa mencurahkan roh hikmat dan kewahyuan kepada jemaat. Efesus 1 ayat 17-19 nanti baru sudah baca. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia dengan benar
agar mata hati kita terang, Ya. agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, agar kita menikmati kekayaan, kemuliaan Ya. dari bagian yang Dia tentukan bagi kita, agar kita menikmati kehebatan kuasanya bagi kita orang percaya. Wahyu ini berbicara tentang hikmat. Minta hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat dunia. Minta hikmat dari Tuhan, karena hikmat Tuhan itu yang membuat saudara bertahan dalam segala keadaan. Sehingga waktu memutuskan sesuatu, saudara memutuskan dengan benar, memutuskan atas keinginan Tuhan, bukan atas keinginan manusia. Ada orang tidak punya hikmat sampai soal jodoh. Dia mati-matian yang ini. Tuhan bilang, oh bukan. Dia bilang, Tuhan kau yang kawin ke saya. Saya punya ini kok. Tuhan bilang, oh salah, bukan itu. Dia bilang, tidak ini. Makanya muncullah lagu, mau ingin tidur, mau ingin lapar tidak makan, maunya ketemu terus. Terus tidur beralaskan orang juga. Dia bilang, ini yang penting Tuhan, ini sudah. Tuhan bilang, salah, itu bukan, kau punya masih di sana. Sudah ngamuk-ngamuk sama Tuhan, Tuhan kira-kira kau yang nikah atau saya? Langsung Tuhan bilang, sudah, kalau begitu saya angkat tangan. Silahkan tidur di koran, silahkan tidur tanpa makan, silahkan. Sudah kawin baru bilang, Tuhan ternyata salah. Tuhan bilang, saya sudah bilang dulu, tapi kamunya yang tertekuk. Ada orang punya prinsip yang keras tanpa hikmat. Dia bilang A, B, baru dia bangga-bangga. Menikah itu untuk seumur hidup. Pilihlah yang tepat, tanya Tuhan. Tapi bersaksi dulu mau ketemu mami itu. Malah waktu itu saya tidak berpikir untuk mau nikah, saya takut karena menyaksikan banyak-banyak orang ini. Tapi saya terus fokus melayani Tuhan. Amin. Atau melayani Tuhan gini, dikirimlah calon istri. Langsung saya lihat, bilang, kira-kira ini sesuai kriteria. Saya pulang buka buku catatan. Saudara, kalau anak muda tidak punya catatan, saudara salah ngomong. Tulis semua kriterianya. Melayani Tuhan, cinta Tuhan, tulis di situ. Terakhir mau bilang yang cantik. Baru saya lihat, oh ini memenuhi syarat. Wes, memenuhi. Langsung saya pilih pendekatan langsung. Mami juga ada punya catatan di sini. Tetapi dia, oh ini memenuhi pemain musik, kan dia penyanyi. Tadi kan papi pemain musik, dia penyanyi jazz Roy. Jadi sebelah sini pemain musik, oke. Tapi terakhir hamba Tuhan yang waktu itu kenal saya belum hamba Tuhan. Saya belum pendeta maksudnya. Langsung Tuhan bilang, kok emang saya mau pendeta, sampai suruh dulu angkat pendeta. Alkitab ada saya angkat PDP, PDM, pendeta, penduga, coba cari Alkitab. Semua orang ini adalah pelayan Tuhan. Jadilah, makanya jadi. Begitu kalau dipertemukan Tuhan itu indah. Jangan memaksa Tuhan, memaksa kehendaknya. Ada yang memaksa Tuhan baru satu saat. Langsung bilang, Tuhan ternyata salah. Tuhan terlambat. Tuhan terlambat, sudah kau datang padaku. Saya sudah datang. Sudah selesai. Bergumul lagi. Bergumul supaya keluarga akurat. Seharusnya menikah untuk menikmati berkat-berkat. Ini tidak. Menikah untuk menyaksikan diri terbang siang dan malam. Menikah untuk melihat peperangan teluk terjadi. Ada yang perang sampai sekarang, sudah anak sampai 5 masih perang. Kamu mau begitu? Tidak. Yos, mau? Mau? Tidak. Makanya itu menikah itu bukan fokus. Itu ada kita yang bilang, barang siapa tidak menikah masuk neraka. Setuju itu aja. Tidak ada. Mungkin saudara tergolong orang-orang yang dikaruniakan untuk tidak menikah, bisa. Karunia itu karunia.
Jadi hubungan yang akurat. Silakan bernegosiasi dengan Tuhan seperti Abraham. Tuhan tidak bisa buat saya pendamping. Ya saya tidak terserah Tuhan mau kirim Tuhan. Tuhan bilang itu ini kau apa sedikit tersinggung, apa sedikit pokok orang, saya dikasih orang tua anak sama sampai mati lagi rusak. Jadi semua itu sebenarnya Tuhan yang izinkan. Kalau kita punya konsep, kalau sekarang dalam hal berkat, dalam hal masa depan rumah tangga, kalau memang keadaan kita seperti itu atas izin Tuhan. Tuhan bilang lakukan dulu perkara-perkara yang kecil, baru saya percayakan perkara-perkara yang besar. Jangan terlalu minta yang muluk-muluk. Naik motor tidak tahu minta motor. Akhirnya kasih tukang ojek yang naik turun patah sana patah sini, bukan keuntungan, pengeluaran yang lebih banyak. Berdoa minta mobil, tempat parkir saya tidak ada. Bahkan ada yang bilang suara mobil 5 Tuhan sudah 5 toh, apalagi minta pesawat supaya saya terbang ke roda, terbang ke mana-mana. Jadi Tuhan bilang, lu bisa bawa ke tidak? Terus kau mendaratnya nanti di mana? Kau mendarat bayar mahal-mahal di sana. Kemudian kau berdoa minta Tuhan berkati saya, berkati saya. Masuk orang lain pegang sampai ratusan juta, saya ini hanya batas satu saja. Tuhan bilang saya takut. Nah, saya kasih kamu serangan jantung mati nih. Pegang 1 juta saya tidak bisa urus. Masih korup sana sini, sembunyi dari istri sana sini. Apalagi kasih yang besar. Kasih besar kamu mati, langsung mati di tempat. Tuhan bilang saya tahu kualitasnya. Kamu belum sanggup untuk mengelola ini, mengelola ini. Makanya bersyukurlah dalam segala keadaan. Apa yang ada pada dirimu, mensyukuri itu. Karena Tuhan memang untuk sementara berikan kamu seperti itu. Bersyukurlah senantiasa. Saudara tekun Tuhan akan melakukannya yang lebih besar untuk saudara. Saudara tidak pernah kekurangan toh. Kita tidak kaya, tetapi kita menikmati apa karunia berkat itu. Karunia menikmati. Ada orang kaya tapi tidak bisa tidur. Saya dulu tinggal di antara orang-orang kaya. Kaget bangun tuh masih pegang senter. Takut pencuri. Punya uang taruh di di tempat tidur, di kasur. Takut pencuri. Takut takor. Kita boleh makan daging sama macam-macam yang enak-enak. Mereka makan ikan asin. Begitu bisa kaya lah. Saya tadi biasa saja supaya saya menikmati. Bersyukurlah bahwa sampai saat ini kita masih menikmati. Ya, amin. Kita tidak kaya, karena memang Tuhan sudah pas kasih seperti apa yang sudah ditentukan untuk kita. Yang terakhir, ini yang perlu diwaspadai, posisi rohani kita hilang seketika ketika kita melepaskan diri dari jalur otoritas yang Tuhan tetapkan. Nah, posisi rohani kita akan hilang kalau kita keluar dari otoritasnya Tuhan. Kita keluar dari penundungannya Tuhan. Kita keluar dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita memutuskan untuk berjalan sendiri. Kita memutuskan untuk jalan sesuai mau kita. Kita memilih tidak taat. Dengan demikian posisi rohani kita dalam sekejap hilang. Nah, kalau posisi rohani sudah hilang, kira-kira kamu bikin apa? Perjumpaan Paulus dengan Timotius membekas dalam hati Paulus. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6. Ya, Paulus menulis dari penjara dan meminta Timotius yang sementara terintimidasi agar terus mengobarkan karunia-karunia roh dan tidak membiarkannya padam. Ya, dia punya bapak rohani masuk penjara. Timotius waktu itu menjadi anak rohaninya Paulus. Pasti dia secara terintimidasi. Pasti orang bilang lihat itu. Yang bilang keakuratan, yang bilang bapak rohani yang semua sekarang ada di mana? Nah, kau di mana? Paulus tidak tinggal diam. Meskipun dari balik penjara,
dia tetap memberikan kata-kata Ya, amin. motivasi untuk Timotius Amin. agar jangan sampai terpengaruh. Ya. Ya, dia mengingat kembali supaya apa? Terus mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Amin. Karena tidak menumpangkan tangan. Kalau sudah menumpangkan tangan, kalau saudara sudah menjadi anak di rumah rohani, dalam menghadapi masalah apapun, tetap kobarkan roh. Amin. Ya, jangan terintimidasi dengan keadaan sekitarmu, terintimidasi dengan dunia ini, terintimidasi dengan corona yang membuat saudara panik terus sampai saudara tidak bisa berdoa. Firman Tuhan katakan harap tenang Ya. ketika pencobaan itu datang, ketika Amin. badai datang, supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Yes. Kalau orang cerewet terus bagaimana dia mau berdoa? Begitu ada masalah, Tuhan tidak adil, saya sudah melayani, saya bawa jiwa banyak untuk Tuhan, saya sudah memberkati Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Dia main ribut terus, dia tunjuk Tuhan terus, mengapa begini, akhirnya tidak bisa berdoa. Firman Tuhan katakan kalau masalah itu datang, masuk ke kamar, tutup pintu sejenak sampai amarah, sampai masalah itu lalu. Masuk ke kamar bukan tidur ngorok, masuk ke kamar berdoa, itu menandakan itu berdoa. Jadi ada masalah itu berdoa. Katakan amin. Kalau suami istri ada masalah, jangan masuk kamar terus berkelahi lagi di kamar. Ada orang bilang berkelahi di dalam, orang jangan pakai kamar itu tujuannya itu apa? Untuk bapak berdoa, bukan masuk kamar untuk melanjutkan perkelahian supaya anak jangan lihat. Ada banyak orang biasa salah bahwa kalau ada masalah masuk selesaikan di kamar dengan ketentuan supaya anak-anak jangan lihat. Padahal itu salah, konsep yang salah. Masuk kamar itu untuk berdoa. Jadi kalau masuk ke kamar, biasa di kamar itu ada toilet, ada kaca. Jadi kalau ada yang bertengkar, sepakat bertengkar di depan kaca supaya kamu muka bagus sih. Ketika marahmu datang, kamu sementara mempresentasikan iblis. Bagaimana untuk melihat wajah iblis? Lihatlah di kaca. Kamu pulang, kamu marah terus kamu marah di depan kaca. Kamu muka ganteng dalam sekejap, cantik juga dalam sekejap. Iya. Makanya masuk ke kamar itu untuk apa? Berdoa. Nah, berdoa sampai apa? Marah itu lewat. Ada bilang boleh marah sampai matahari terbenam, jangan sampai matahari terbenam. Ya bolehlah. Dalam arti masuk kamar toh. Saudara mempercepat matahari tenggelam itu masuk kamar. Saudara tidak akan melihat matahari, tidak lihat bulan. Saudara akan melihat kekasih hatimu di situ, sepakat minta sesuatu, Tuhan jawab di situ. Bukan berkelahi, matahari dulu kamu belum. Bertengkar terus keluar dia, belum tuh, habis lagi terus. Terus pas dia begini, wah sudah, sudah, bukan itu maksudnya. Ada masalah masuk kamar untuk berdoa. Katakan amin. Ini berlaku juga untuk yang bujang. Jangan bilang itu hanya firman Tuhan kan. Kamu juga ada masalah datang masuk kamar, berdoa, sampai amarah itu lewat. Saya pernah praktekkan itu. Kalau saya di luar, saya lihat itu muka terpancing juga. Firman Tuhan itu betul. Kita masuk kamar. Yang kita lihat adalah wajah kemuliaan Tuhan saja. Ya. Kau terus bertahan di dia kedua. Lama-lama sampai pegang di sini. Para anak Tuhan semua sampai. Pernah terjadi di sini. Dan sebetulnya saya pikir apa datang, dua tukang sudah mulai berhadapan, satu pegang kerak baik, satu pegang bertobat, menyelesaikan masalah bukan dengan perkelahian, dengan hati yang tinggi, dengan memandang kepada Tuhan. Ya. Ingat pengorbanan Tuhan, cukup Tuhan yang mengalami semuanya. Tuhan sudah bayar semua untuk kita. Ya, Tuhan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada alasan untuk kita merespon kejahatan dan kejahatan.
Ya. Meresponi kejahatan dengan hati, dengan penuh kasih, mengampuni, terus mengampuni dan mengampuni terus. Yang terakhir, dalam 2 Timotius pasal 1 13-14, 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah kupercayakan dan telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Peliharalah karunia-karunia Roh Kudus. Peliharalah potensi ilahi yang ada padamu. Peliharalah otoritas yang saudara hadapi dengan siapa. Pemegang otoritas itu siapa? Tuhan. Tidak ada pilihan lain untuk saudara, hanya taat serta pertahankan posisi rohanimu didapati Tuhan, terus di hadapan Tuhan. Jaga posisi rohani, tingkatkan posisi rohanimu dari sewaktu ke sewaktu. Dalam dimensi rasuli, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk menjadikan hidup kita sendiri sebagai pola dan teladan bagi orang lain. Itu juga posisi rohani. Saudara di rumah, engkau yang bertobat, tunjukkan pola ilahi yang ada pada dirimu, kepada keluarga, tunjukkan kepada orang-orang sekitarmu bahwa engkau benar-benar anak Tuhan yang taat. Dulu kali bertobat selalu bilang, saya pakai sepatu pertama celana kain, memilih sepatu agama. Saya belum ada sepatu baju agama tangan panjang. Dulu belum bertobat kan pakaian tidak keruan. Jadi proses pertobatan saya kami tinggal di kompleks waktu saya bertobat di Gili. Tinggal di kompleks, di kompleks ini tahu siapa saya. Yang membuat kerusuhan itu saya. Yang minum mabuk pesta pora itu saya. Kok tiba-tiba heboh. Pagi-pagi saya sudah pegang Alkitab di tangan. Saya orangnya memang tidak peduli. Saya kalau mau ambil keputusan, mau AA, saya mau bertobat, orang tua pun tidak ada punya campur tangan untuk saya. Apalagi tokoh agama mau pengaruh saya, tidak akan, karena keselamatan itu saya pribadi. Ya. Jadi saya pegang Alkitab jalan, sepatu kitab, plak, dosa mau ikut saya dari sepatu agama. Semua diperunas kan tahu itu rumah berdempet-dempetan. Saya bilang saya harus terobos, saya harus berkemenangan. Kalau saya gagal, saya pasti pulang. Pasti orang tegur saya langsung lempar dong dari Alkitab lah, bubar sudah tidak jadi. Tapi saya bilang, saya mau tegak. Begitu saya naik mikrolet dulu kan, naik mikrolet di gereja. Orang kenal semua kan di mikrolet itu, orang kan saya pemain musik, pemain band dunia waktu itu, band penerangan, jadi cukup terkenal itu. Sampai anak-anak saya pernah panggilan kan Gusti. Anak-anak kecil mengganggu saya sampai saya Gusti. Begitu saya jadi cukup terkenal waktu itu. Dan cuma tiba-tiba ada perubahan seperti itu. Yang menurut mereka aneh, tetapi menurut saya ini yang benar. Ada yang bilang salibkan Yesus yang kedua kali. Ada yang pernah ngomong ke saya, yang ngomong justru dari gereja baru. Oh, jual Yesus ya? Tidak terpengaruh, karena sudah lewati proses. Saya bertobat itu bukan penginjilan orang lain. Saya sendiri terobos, saya ingin tahu. Dan saya belajar, merenungkan, saya menangkap ayat firman Tuhan berkata, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Temukan aku. Kamu mencari saya toh, pulang renungkan firman. Saya mulai membaca dan Tuhan memberikan kepada saya hal apa yang saya putuskan. Memberi diri, bertobat dari segala pesta mabuk, pesta pora dan lain sebagainya. Tinggalkan semua kehidupan dunia. Di saat itulah saya memperbaiki hubungan, memperbaiki kualitas hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan pelihara saya sampai sekarang. Saya ketemu teman-teman, saya tidak lupa untuk menyampaikan pesanku. Ada yang salah kenal dengan saya.
datang sana, Pak mau tanya apa? Ini Gusti punya adik kah? Saya bilang emang Gusti sudah tuanya bagaimana? Aku bilang saya ini adik. Teman sekolah tapi mereka jangan suruh bungkuk ini sesuatu. Saya bilang saya kuat karena ikut Tuhan. Saksi. Jadikan gunakan semua momen, katakan amin. Amin. Gunakan semua momen untuk menginjil. Kalau orang tanya kenapa kamu begini, ngomong. Kenapa kamu cantik begini, ngomong. Karena Tuhan. Mengapa kamu ganteng begini? Dulu kok jelek, ya karena Tuhan. Jangan, ya kak. Langsung kalau gitu kita dua sudah. Kalau itu perempuan yang bahkan manusia sekali kan. Makanya Tuhan bilang ini, su bodoh, su telanjang, su miskin, tapi bikin diri kaya. Ingat itu. Perbaiki kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Terhubung akurat dengan Tuhan. Lakukan semua apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Selesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di muka bumi. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyembah Dia. Haleluya.